Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah dari tanah Pasundan, sebuah kisah legenda yang diberi nama Ciong Wanara, karya fakta sejarah Nusantara. Dalam budaya Sunda ada sebuah cerita rakyat yang menggelinda. Legenda ini tak hanya mengisahkan perjalanan kerajaan Sunda Galuh, tetapi juga asal mula nama Sungai Pemali. Cerita ini menyimpan pesan mendalam tentang hubungan budaya antara masyarakat Sunda di Jawa Barat dan masyarakat Jawa di bagian barat Jawa Tengah. Awal mula kerajaan Galuh. Dahulu kala di Pulau Jawa berdiri sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Galuh. Pusat pemerintahnya terletak di daerah Galuh yang ini dekat dengan Ciamis. Kerajaan ini membentang dari ujung kulon atau ujung barat Pulau Jawa hingga ujung Galuh, muara sungai berantas di Surabaya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Prabu Permana di Kusuma, seorang raja bijaksana. Namun setelah bertahun-tahun memerintah, sang raja memutuskan untuk menjadi pertapa. Ia memanggil Arya Kebonan, salah satu menterinya, untuk membahas rencana pengunduran diri dari tahta. Namun Arya Kebonan diam-diam menyimpan ambisi menjadi raja. Keinginan ini tak luput dari kemampuan supranatural Prabu Permana di Kusuma. Arya Kebonan, benarkah kau ingin menjadi raja? Tanya sang raja. Awalnya Arya Kebonan membantah, namun akhirnya ia mengakui ambisinya. Melalui kekuatan gaib, sang raja mengubah wujud Arya Kebonan menjadi seorang pria tampan bernama Prabu Barma Wijaya. Engkau akan memimpin kerajaan ini selama aku bertapa. Namun ingat, jangan pernah menyentuh kedua istriku, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum. Pesan Prabu Permana di Kusuma kepada Arya Kebonan. Kelahiran dua pangeran di bawah pemerintahan Prabu Barma Wijaya. Terjadi kejadian aneh. Kedua ratu Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum bermimpi bulan jatuh ke pangkuan mereka. Tanda mereka akan melahirkan seorang anak. Hal ini membuat Barma Wijaya marah dan takut. Ia meminta pertapa Ajar Sukesi, yang sebenarnya Prabu Permana di Kusuma, dalam penyamaran untuk menafsirkan mimpi tersebut.
kedua ratu itu akan melahirkan pangeran, kata sang pertapa. Barma Wijaya murka dengan penuh dendam. Ia menusuk ajar Sukesi, namun kerisnya justru bengkok. Sang pertapa menghilang berubah menjadi seekor naga besar bernama Nagawulu. Tak lama kemudian Dewi Pangrenyep melahirkan seorang pangeran bernama Haryang Bangga. Sementara Dewi Naganingrum melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ciung Wanara. Namun Dewi Pangrenyep yang iri hati melakukan rencana keji. Ia menukar bayi Naganingrum dengan seekor anak anjing dan menghanyutkan bayi tersebut ke sungai Citandui. Anak sungai Citandui, di sebuah desa di tepi sungai Citandui, sepasang suami istri menemukan bayi laki-laki dalam keranjang. Mereka merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang, memberi nama Ciung Wanara, terinspirasi dari burung dan monyet yang mereka lihat. Ketika dewasa, Ciung Wanara mengetahui asal-usulnya dengan membawa seekor ayam jago hasil penetasan naga, yaitu Nagawulu. Ia pergi ke Galuh untuk menuntut keadilan. Sabung ayam yang mengubah takdir. Di kerajaan Galuh, sabung ayam adalah hiburan besar. Raja Barma Wijaya memiliki ayam jago bernama Si Jeling yang tak pernah terkalahkan. Raja yang angkuh menyatakan bahwa siapapun yang bisa mengalahkan Si Jeling akan dihadiahi apa saja yang diinginkan. Ciung Wanara menerima tantangan itu. Dalam pertarungan sengit, ayam jago miliknya berhasil mengalahkan Si Jeling. Sebagai hadiah ia minta setengah wilayah kerajaan. Perang saudara dan awal mula Sungai Pamali. Setelah menjadi raja dari setengah kerajaan, Ciung Wanara memenjarakan Barma Wijaya dan Dewi Pangrenyep. Namun hal ini memicu amarah Haryang Bangga yang melancarkan perang melawan Ciung Wanara. Pertempuran sengit terjadi di tepian sungai Brebes. Namun sebelum perang berlanjut, Prabu Permana di Kusumah muncul bersama Dewi Naganingrum. Hentikan, kalian bersaudara, pamali, atau dilarang untuk bertarung satu sama lain, tegas sang raja. Sebagai solusi, Prabu Permana membagi wilayah kekuasaan. Ciung Wanara memimpin Galuh, sedangkan Haryang Bangga memimpin wilayah timur Sungai Brebes yang kemudian dikenal sebagai Sungai Pemali, mengandung arti larangan untuk saling bermusuhan. Warisan sejarah legenda Ciung Wanara bukan hanya cerita tentang keluarga kerajaan, tetapi juga simbol hubungan erat antara masyarakat Sunda dan Jawa. Wilayah Sunda yang dipimpin Ciung Wanara menjadi cikal bakal kerajaan Sunda Galuh, sementara wilayah Haryang Bangga berkembang menjadi kekuatan Jawa Tengah dan bagian timur. Hingga kini legenda ini menginspirasi berbagai generasi dan diabadikan dalam bentuk cerita pantun Sunda
serta tembang Jawa. Bahkan pada masa perjuangan kemerdekaan, pahlawan nasional Gusti Ngurah Rai menamakan pasukannya Ciung Wanara, mencerminkan semangat perjuangan yang tak kenal lelah. Legenda ini terus hidup menjadi saksi keindahan sejarah dan harmoni dua budaya besar Nusantara. Nah, itulah saudara tentang kisah legenda Ciung Wanara. Salam Rayu, salam budaya, sampai jumpa di lain kesempatan.